Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema misi kepada orang yang berkuasa. Saya berharap saudara-saudara telah mempersiapkan diri dengan sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari firman Tuhan, tetapi kita membutuhkan tuntunan Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena Tuhan sekali lagi memberikan kepada kami kesempatan untuk mendalami mempelajari firman-Mu. Tolong kami, berikan hikmat akal budi, pencerahan, supaya kami dapat memahami dan mempraktekkan apa yang akan kami pelajari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran dari hari per hari. Dan bagian yang akhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran ke-9 ini. Yang pertama Daniel pasal 4, ini berisi tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi dan mencari penafsiran dari mimpinya. Dan mimpi itu menggambarkan bagaimana Raja menghina Allah dan sebagai hasilnya dia dihukum untuk menjadi binatang liar selama 7 tahun. Setelah itu Raja mengakui kebesaran Allah. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19, cerita tentang Naaman, seorang panglima tentara yang menderita kusta. Dan dia kemudian oleh karena nasihat daripada Elisa, dia mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan ini mengilustrasikan kuasa penyembuhan Allah dan pentingnya ketaatan terhadap petunjuk daripada Allah. Yohanes 3 ayat 1-12, percakapan antara Yesus dan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Dan Yesus mengajarkan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk memahami dan memasuki kerajaan Allah. Yohanes 7 ayat 43-52, di sini ada perselisihan di kalangan orang-orang tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Beberapa orang percaya kepadanya, sementara yang lain ragu oleh karena dia berasal dari tempat yang tidak populer, yaitu Galilea. Matius 19 ayat 16-22, cerita tentang seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Yesus tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus menunjukkan bahwa melepaskan kekayaannya diperlukan dan mengajarkan kepadanya pentingnya mengikuti Yesus sepenuh hati. Yohanes 19 ayat 38-42. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengubur tubuh Yesus setelah kematiannya. Lalu kemudian mereka meletakkannya di dalam kubur yang baru dan ini mengakhiri peristiwa penyaliban dan mempersiapkan bagi peristiwa kebangkitan agung daripada Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat pengertian dari judul pelajaran Sekolah Sabat, misi kepada orang yang berkuasa. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, apa dan siapa yang dimaksud dengan orang yang berkuasa? Ada beberapa contoh yang kita angkat. Yang pertama seorang raja, seorang pemimpin negara, juga seorang pimpinan dalam pekerjaan atau atasan. Ada Nebukadnezar di sana. Juga ada Naaman, seorang panglima, seorang pemimpin prajurit, orang yang berpengaruh secara politik. Juga di sana ada cerita tentang tokoh masyarakat atau tokoh agama atau orang yang terpelajar seperti Nikodemus atau juga orang muda yang kaya itu. Dan juga ada seorang yang memiliki kekayaan yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga yang lainnya. Jadi cerita ini pada sepanjang pekan ini berfokus kepada orang-orang seperti contoh yang sudah disebutkan tadi. Misi apa yang akan disampaikan kepada kelompok orang ini? Apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus ataukah mereka menjadi pengikut satu denominasi tertentu? Ellen White di dalam buku Ministry of Healing halaman 211 menyatakan kepada kita apa misi kita kepada orang-orang yang dalam kelompok ini. Di sana dia katakan, kekayaan dan kehormatan duniawi tidak dapat memuaskan jiwa. Banyak di antara orang kaya yang merindukan jaminan ilahi, suatu pengharapan rohani. Banyak yang merindukan sesuatu yang akan mengakhiri kebosanan hidup mereka yang tanpa tujuan. Jadi misi yang akan kita bawakan sebenarnya kepada kelompok orang ini adalah jaminan ilahi,
pengharapan rohani, dan memberikan kepada mereka makna hidup yang sebenarnya tanpa Kristus, hidup ini tanpa tujuan. Nah, setelah orang-orang ini mengenal dan memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka kepada mereka diajarkan bahwa orang kaya dan orang berpengaruh dapat melakukan kebaikan yang luar biasa kalau mereka memberikan hati mereka kepada Tuhan dan menggunakan sumber daya mereka untuk memajukan kerajaannya. Dan oleh karena itu mereka diajak untuk sama-sama berpartisipasi di dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema yang terdapat dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai gantinya? Nah, saudara-saudara, apa peristiwa dan pelajaran yang kita dapatkan dari teks ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat latar belakang dari teks ini. Konteks dari teks Matius 16 ayat 26 dimulai dengan judul perikop pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Informasi ini penting harus diketahui oleh murid-murid agar mereka memahami arti dan tujuan menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus. Hal ini dipertegas oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-24. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus katakan juga bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Lalu Yesus mempertegas pernyataan ini dengan ayat 26. Disebutkan di sana, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kemudian Yesus menutup pembicaraannya dengan pengharapan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan dengan memberi bagian atau balasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, dari latar belakang ayat ini kita menemukan pelajaran penting bagi kita dewasa ini sebagai pengikut Yesus. Dalam mengikut Yesus harus rela menyangkal diri, memikul salib penderitaan karena iman, karena kebenaran, bahkan pengorbanan karena memenuhi panggilan untuk melayani. Namun di balik semua ini ada upah bagi mereka yang setia mengikut Yesus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan frasa memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kalimat ini ada di dalam ayat inti kita. Nah, saudara-saudara, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 435 menjelaskan arti dari memperoleh seluruh dunia. Hal ini menunjuk pada apa yang ditawarkan dunia dalam bentuk kekayaan materi, manfaatnya, dan lain-lain. Ini juga yang selalu menjadi ambisi dari kekuatan-kekuatan jahat yang terlihat maupun tidak terlihat, yang mendorong manusia untuk memburu atau mencari hal-hal yang sifatnya sementara atau duniawi, agar manusia lupa akan hal-hal yang penting, yaitu harta sorgawi yang disediakan Allah bagi mereka yang mengutamakan Dia. Nah, apa yang dimaksud dengan frasa dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Frasa dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya harus dibaca dari ayat 24 Matius pasal 26. Ayat itu menyebutkan setiap orang yang mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25 lebih mempertegas bahwa mengikut Yesus akan menghadapi resiko kehilangan nyawa karena dia. Ini menunjukkan penderitaan bahkan kematian yang akan dialami oleh murid-murid sehubungan dengan peristiwa Golgota dan sesudah penyaliban ketika mereka menyaksikan akan Yesus Kristus. Namun janjinya, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Nah, frasa ini juga paralel dengan Lukas pasal 9 ayat 25. Disebutkan di sana, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Frasa ini adalah ungkapan bahwa manusia yang memiliki kekayaan, kehormatan, kesenangan, apapun bentuk sukses yang dia capai, semua itu akan menjadi sia-sia. Tidak berarti ketika ia kehilangan nyawanya karena memburu atau mencari hal yang sifatnya duniawi atau sementara. Manusia tidak dapat menggantikan nyawanya atau kehidupannya. Ini juga mengingatkan bahwa ada yang lebih utama dari dunia dan kesenangannya. Itulah kehidupan kekekalan yang harus menjadi prioritas. Ya, sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu misi kepada yang berkuasa, Nebukadnezar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana, saat mana, serta melalui siapakah misi Allah disampaikan kepada Nebukadnezar? Misi Allah disampaikan kepada Nebukadnezar dalam sebuah proses di mana akhirnya Nebukadnezar dipertemukan dengan agen-agen Allah yang memperkenalkan Allah. Prosesnya adalah awalnya Nebukadnezar atas intervensi Allah sendiri menjadi Raja Babel yang sangat berkuasa dan sanggup menaklukkan kerajaan-kerajaan termasuk Yehuda. Yeremia 29 ayat 5 dan juga Daniel 1 ayat 1. Kemudian dalam sebuah pengepungan dan penghancuran Yerusalem yang terakhir oleh Raja Nebukadnezar, banyak yang melarikan diri, kemudian dibunuh, banyak juga yang dibawa ke Babel sebagai tawanan, sebagian untuk dihukum mati dan sebagian lagi untuk dipekerjakan di istana raja. Nah, dari antara orang-orang buangan inilah Allah memiliki agen-agennya untuk menyampaikan misi kepada Nebukadnezar. Alfa Omega Jilid 4 halaman 91 mengatakan, di antara anak-anak Israel yang dibawa sebagai tawanan ke Babel pada permulaan 70 tahun penawanan itu, terdapat patriot-patriot Kristen. Di negeri di mana mereka ditawan, mereka harus menggenapi rencana Allah dengan memberikan berkat-berkat kepada bangsa-bangsa kafir yang datang melalui pengenalan akan Tuhan. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya. Nah, sekarang di saat yang bagaimanakah tepatnya misi Allah disampaikan kepada raja itu? Dalam Daniel pasal yang kedua, Raja Nebukadnezar bermimpi. Kita percaya mimpi itu datangnya dari Tuhan. Namun kemudian dia tidak mengingat mimpi itu lagi dan itu sungguh menggelisahkan hatinya. Dia kemudian memanggil semua orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan tentang mimpinya serta makna dari mimpi itu. Namun tidak ada di antara mereka yang sanggup. Dan kemudian raja menjadi sangat marah dan berencana untuk membinasakan semua orang bijaksana di Babel. Di saat genting seperti inilah muncul Daniel, agen Allah yang setia, untuk membawa misi memperkenalkan Allah kepada Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 27 dan 28. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel memperkenalkan Allah. Dan respon Nebukadnezar adalah ayat 47, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Jadi melalui siapa misi Allah disampaikan? Melalui agen Allah yang setia dan dalam hal ini melalui Daniel dalam Daniel pasal yang kedua. Kemudian dalam Daniel pasal yang ketiga, misi Allah juga disampaikan kepada Nebukadnezar melalui agen-agennya yang lain, melalui Hanania, Misael dan Asaria yang merupakan sahabat-sahabat Daniel. Hal itu terjadi saat mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka sebagai konsekuensi dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, namun Allah menyelamatkan mereka dari sana. Dan melalui hal itu, melalui peristiwa itu, Allah kembali diperkenalkan kepada Nebukadnezar. Daniel 3 ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian proses itu berlanjut sampai narasi di dalam Daniel pasal 4.
ketika Nebukadnezar jatuh dalam kesombongan, Allah menegur dia melalui mimpi yang maknanya diberitahukan melalui Daniel hamba Allah itu. Mimpi itu kemudian menjadi kenyataan di mana Nebukadnezar dalam Daniel 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Nebukadnezar yang sombong direndahkan oleh Tuhan sampai akhirnya dia benar-benar percaya dan mengakui kekuasaan Allah. Daniel 4 ayat 34, Nebukadnezar bersaksi, "Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun." Itulah bagaimana misi Allah disampaikan kepada Nebukadnezar. Nah, sekarang apa tujuan misi khusus Allah kepada Nebukadnezar? Kalau kita melihat dan mencermati cerita dalam Daniel 1 sampai Daniel pasal 4, maka ada beberapa tujuan dari misi khusus Allah kepada Nebukadnezar. Yang pertama, untuk memperkenalkan Allah yang benar kepada Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 27 dan 28. Yang kedua, untuk menyatakan kepada Nebukadnezar tentang kebenaran, kemahakuasaan Allah, dan kerajaan Allah yang kekal. Dan itu tersirat di dalam makna mimpi Nebukadnezar di Daniel pasal yang kedua. Yang ketiga, untuk membawa Nebukadnezar kepada pengalaman pribadi dengan Allah sampai akhirnya dia mengakui dan percaya pada kebesaran dan kekuasaan Allah. Pasal 2 sampai dengan pasal yang keempat. Dan yang keempat adalah untuk menyingkirkan kesombongan Nebukadnezar agar dia tunduk kepada Allah yang benar. Daniel pasal 4 ayat 34. Nah, sekarang apa impact atau hasil misi tersebut disampaikan kepada Nebukadnezar? Serta apa impact terhadap negara dan rakyatnya. Daniel pasal 4 ayat 36 mengatakan, "Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku." Alfa Omega jilid 4 halaman 129. Raja yang tadinya sombong telah menjadi seorang anak Allah yang rendah hati. Yang tadinya tangan besi, raja yang sombong kini menjadi raja yang bijaksana dan sabar. Ia pernah menyangkal dan menghina Allah di sorga. Kini mengakui kuasa yang maha tinggi dan dengan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan rasa takut akan Tuhan dan kebahagiaan rakyatnya. Jadi hasil dari misi Allah disampaikan kepada Nebukadnezar adalah yang pertama perubahan hidup secara rohani, karakter dan moral. Yang kedua, kejayaan, kemuliaan lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, rakyatnya bahagia dan sejahtera di dalam kerajaannya. Dan yang keempat, walaupun tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi bila kita membandingkan dengan apa yang terjadi di Niniwe ketika rajanya bertobat dan percaya kepada Allah, sama seperti itulah juga mungkin rakyat yang ada di Babel. Ketika Nebukadnezar telah bertobat dan percaya kepada Allah, sebagian dari mereka juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepadanya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tentang seorang tokoh yaitu Naaman. Misi disampaikan kepada Naaman. Bagaimana caranya misi ini disampaikan kepada Naaman dan melalui perantara siapa? Nah, kalau kita baca cerita ini, bagaimana misi ini dimulai, sebenarnya dimulaikan dari sebuah kebutuhan, dari sebuah kehampaan, dari sebuah usaha yang sia-sia yang sudah dilakukan oleh Naaman untuk memperoleh kesembuhan jasmani. Lalu kemudian misi ini disampaikan kepada Naaman melalui pelayanan seorang perempuan dari Israel yang pernah diambil oleh tentara Aram sebagai seorang tawanan. Lalu pelayan ini memberitahu kepada nyonya bahwa seorang nabi di Israel yaitu Nabi Elisa dapat menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Misi ini disampaikan melalui perantaraan seorang perempuan, seorang yang mungkin dari segi sosial kelas bawah, tetapi dia menjadi perantara menghubungkan Naaman dan Nabi Elisa. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 244 mengomentari tentang peranan dari pelayan kecil ini. Dia katakan, seorang budak jauh dari rumahnya, pelayan kecil ini tetap menjadi salah satu saksi Allah yang secara tidak sadar menggenapi tujuan Allah memilih Israel sebagai umatnya. Ketika ia melayani di rumah orang kafir itu, simpatinya tergugah untuk kepentingannya.
Ia tahu bahwa keluarga menyertai Elisa dan ia percaya bahwa dengan kuasa itu Naaman dapat disembuhkan. Melalui seorang perempuan, seorang anak kecil, maka dia menjadi jembatan sehingga Naaman boleh menjadi sasaran daripada diperkenalkan tentang kebesaran Allah orang Israel. Apa sebenarnya tujuan misi kepada Naaman? Misi kepada Naaman memiliki tujuan untuk menyelamatkan dan menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta yang dideritanya. Dan Naaman diberitahu bahwa Elisa, nabi di Israel, dapat memberikan kesembuhan atas perintah Tuhan. Lalu apa hasil dan dampak dari misi kepada Naaman ini? Ini berdampak kepada beberapa orang. Yang pertama kepada pimpinannya, yaitu Raja Aram. Kalau kita baca, Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel sebagai tindakan resmi untuk memberikan surat perkenalan Naaman kepada Raja Israel. Ini ada di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-5. Kita bayangkan kalau ketika Raja Aram mengetahui bahwa penyakit yang menjadi momok ini telah disembuhkan di Israel, ini menjadi kesaksian yang luar biasa tentang Allahnya orang Israel. Lalu kemudian dampak ini kepada Naaman secara pribadi. Kita baca cerita ini, Naaman awalnya seorang yang skeptis. Tetapi akhirnya dia menaati petunjuk Elisa untuk mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya dan ini menunjukkan kuasa penyembuhan dari Allah dan dia pun bertobat. Bagaimana dampaknya kepada keluarganya? Pasti ada dampak yang positif terhadap keluarga Naaman, karena kesembuhan Naaman membawa kebahagiaan dan kelegaan kepada seluruh anggota keluarganya. Bagaimana dampaknya kepada prajurit atau bawahan daripada Naaman? Di 2 Raja-Raja 5 ayat 13 menginformasikan bahwa justru pegawai-pegawai dari Naaman yang menguatkan dia untuk menurut permintaan dari Nabi Elisa menceburkan diri 7 kali di sungai Yordan. Nah, dengan peristiwa kesembuhan ini, maka pegawai-pegawai ini telah diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebesaran dari Allah Israel. Jadi di sini kita lihat kesembuhan daripada Naaman, tapi dampaknya itu dapat dirasakan oleh orang sekelilingnya, baik itu atasannya, bawahannya, keluarganya, dan juga dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah Sabat menyinggung mengenai misi kepada yang berkuasa, lebih khusus dalam hal ini kepada Nikodemus. Pertanyaan, siapakah Nikodemus itu? Mengapa sampai ia menjadi tokoh agama Yahudi? Saudara-saudara, mari kita lihat Yohanes 3 ayat 1. Informasi yang kita temukan di ayat itu adalah Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus artinya penakluk bangsa. Ia adalah seorang yang kaya raya, orang Farisi, anggota Mahkamah Agama Sanhedrin. Nikodemus seorang yang dihormati dan disegani di antara kaum Farisi. Namun, ia juga adalah seorang pencari kebenaran yang tulus. Itu disebutkan di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 5, halaman 926. Nah, apa misi yang disampaikan kepada Nikodemus dan siapa yang membawa misi itu kepadanya? Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 1-7 menginformasikan bahwa misi yang dibawakan kepada Nikodemus ada dalam ayatnya yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Pesan Yesus sampaikan kepada Nikodemus adalah ia harus lahir kembali. Nah, lahir kembali merujuk kepada baptisan air. Itu dilihat dalam Matius pasal 3 ayat 13-17. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Demikian juga disebutkan dalam Roma pasal 6 ayat 3-5. Baptisan adalah lambang mati dan bangkit bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Nah, hasil pertemuan Yesus dengan Nikodemus yang disaksikan oleh Ellen G. White di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 87 dan 88 adalah minimal ada 5 hasil pertemuan ketika Yesus membawa misi kepada Nikodemus. Yang pertama,
ia sering merintangi rencana Sanhedrin imam-imam untuk membunuh Yesus. Yang kedua, bersama dengan Yusuf dari Arimatea, ia menanggung biaya penguburan Yesus. Yang ketiga, ia merintangi orang-orang Yahudi yang akan menganiaya atau membunuh jemaat atau pengikut Yesus yang mula-mula. Lalu yang keempat, menggunakan kekayaannya untuk menunjang atau menyokong penyebaran Injil di Yerusalem dewasa itu. Dan yang terakhir, yang kelima, Nikodemus adalah seorang pencari kebenaran yang tulus. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada misi bagi orang kaya, khususnya pemuda kaya dan Sakeus yang ada di dalam kitab Injil. Nah, apakah kisah orang muda yang kaya adalah kisah nyata saat itu atau kisah ini hanya dikisahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Serta kemudian apa misi yang disampaikan kepada pemuda yang kaya itu di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Kisah orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 25 adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Christ Object Lessons halaman 390 mengatakan, tepat sebelum ia memberikan perumpamaan tentang para pekerja, suatu peristiwa terjadi yang membuka jalan baginya untuk menyampaikan prinsip-prinsip yang benar. Ini Yesus kepada murid-muridnya. Ketika ia sedang berjalan di tengah jalan, seorang pemimpin muda berlari-lari menghampirinya dan berlutut serta memberi hormat dengan penuh hormat kepadanya. Guru yang baik, katanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Nah, kalau kita melihat atau cermati apa yang ditulis dalam Matius 19 ayat 16 sampai 25, tentu kita dapati bahwa misi yang disampaikan kepada pemuda kaya ini adalah sama, yaitu tentang keselamatan dan hidup kekal. Sebab Alfa Omega jilid 6 halaman 136 mengatakan bahwa ia jujur dengan pertanyaannya. Dan Yesus dalam memberi jawaban kepada orang muda kaya ini sebenarnya sedang mengarahkan dia kepada satu-satunya pengharapan untuk hidup yang kekal. Jadi itu adalah misi yang hendak disampaikan kepadanya. Nah, sekarang mengapa sepertinya pemuda itu tidak menerima misi hidup kekal dan mengikuti Yesus? Apakah dia memiliki iman kepada Tuhan? Kalau tidak, kenapa dia turut semua perintah-perintah Tuhan? Alfa Omega jilid 6 halaman 138 dan 139 memberi jawaban. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Harga hidup kekal tampaknya terlampau besar baginya. Meninggalkan hartanya di dunia yang kelihatan itu untuk mencari harta surga yang tidak kelihatan merupakan suatu risiko yang terlalu besar baginya. Dan ia pada akhirnya menolak tawaran hidup yang kekal. Itulah penyebab mengapa pemuda ini tidak menerima misi dan hidup kekal serta mengikut Yesus. Kemudian Alfa Omega jilid 6 halaman 138. Pengakuannya bahwa ia telah memelihara hukum Allah adalah sebuah penipuan, kata Nyonya White. Ia menunjukkan bahwa kekayaan merupakan ilahnya. Ia tidak dapat memelihara hukum Allah selama dunia diutamakan dalam kasihnya. Ia mengasihi pemberian Allah lebih daripada ia mengasihi si pemberi. Kristus telah menawarkan kepada orang muda itu persekutuan dengan dia. Ikutlah aku, katanya. Tetapi juru selamat tidak terlalu berarti baginya sebagaimana pentingnya namanya sendiri di antara manusia atau miliknya. Jadi sesungguhnya orang muda ini tidak memiliki iman kepada Tuhan sebab motif dari penurutannya hanyalah untuk mencapai berkat atau boleh kita sebut legalis. Artinya penurutan orang muda yang kaya itu bukanlah digerakkan oleh iman, kepercayaan dan ketundukan serta penyerahan diri dan kasih yang mendalam kepada Allah dan Kristus. Nyonya White mengatakan bahwa beribu-ribu orang sedang melalui ujian berat ini jadi sama sambil menimbang Kristus terhadap dunia dan banyak yang memilih dunia, mereka berbalik dari juru selamat. Sekarang kita berpindah kepada kisah Sakeus. Apa misi kepada Sakeus? Serta apakah Sakeus menerima misi Allah itu atau tidak? Dan apa impact dalam kehidupannya serta orang-orang di sekitarnya? Jelas misi Allah kepada Sakeus juga adalah keselamatan. Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Namun berbeda dengan respon dari pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus dengan kerinduan untuk hidup kekal, Sakeus menerima misi Allah itu. Lukas 19 ayat 6 mengatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Sakeus kemudian menyatakan imannya kepada Allah dan Kristus melalui sebuah proses pertobatan. Tanpa disuruh, Sakeus berkata dalam Lukas 19 ayat 8, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Nah, sekarang hasilnya adalah bukan hanya perubahan hidup, tetapi keselamatan bagi Sakeus dan seisi rumahnya. Lukas 19 ayat 9 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Alfa Omega jilid 6 halaman 175. Bila Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, keselamatan datang kepada jiwa. Sakeus telah menerima Yesus bukan saja sebagai tamu yang akan pergi ke rumahnya, melainkan sebagai seorang yang tinggal dalam bait suci jiwa. Tuhan mengakui Sakeus sebagai seorang anak Abraham. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Berbicara tentang misi kepada orang yang kaya dan berpengaruh, ada nama yang disebutkan di sana, yaitu Yusuf dari Arimatea. Siapa Yusuf dari Arimatea dan apa posisi dan kondisinya pada saat itu? Menurut Wood dan Howard Marshall dalam New Bible Dictionary, halaman 611 memberikan kepada kita keterangan tentang siapa Yusuf dari Arimatea ini. Yusuf dari Arimatea adalah seorang Yahudi dari Arimata, seorang yang baik dan benar, dan dikatakan dia adalah seorang yang mencari kerajaan Allah. Lukas 23 ayat 50-51. Dia ini adalah juga murid Yesus, tetapi secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 38. Dia ini juga adalah seorang anggota Sanhedrin, tapi dia tidak ikut mengambil keputusan ketika mereka menjatuhi vonis kepada Yesus. Ia adalah seorang yang kaya, dan setelah dia meminta mayat Yesus kepada Pilatus, ia menyediakan kain lenan halus untuk menguburkannya, dan dia meletakkannya di kubur batu miliknya yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Itu di Matius 27 ayat 57 sampai 60. Lalu kemudian, apa misi yang diterimanya dan bagaimana misi kepada Arimatea ini, Yusuf Arimatea ini mempengaruhi hidupnya? Ellen White dalam Desire of Ages halaman 774 memberikan komentar tentang dua orang, yaitu Yusuf maupun Nikodemus. Di sana dikatakan bahwa baik Yusuf maupun Nikodemus, mereka ini memang benar tidak pernah secara terbuka menerima juru selamat pada waktu dia masih hidup. Mereka tahu bahwa langkah seperti itu pada akhirnya akan mengucilkan mereka dari Sanhedrin. Dan mereka berharap mereka dapat melindungi Yesus dengan pengaruh mereka di dalam mahkamah agama. Tetapi untuk sementara waktu sepertinya mereka berhasil. Tetapi imam-imam telah bersekongkol dengan cara yang licik, dan mereka melihat bagaimana Nikodemus dan Yusuf Arimatea ini berpihak kepada Kristus. Lalu mereka mencoba menggagalkan rencana mereka. Dalam ketidakhadiran mereka berdua, Yesus telah dihukum dan diserahkan untuk disalibkan. Tapi mari kita lihat apa dampaknya bagi hidup dua orang ini. Di sana dikatakan, sekarang setelah dia mati atau Yesus mati, mereka tidak lagi menyembunyikan ketertarikan mereka kepada Yesus. Sementara para murid takut untuk menunjukkan diri mereka secara terbuka sebagai pengikut Yesus, Yusuf dan Nikodemus dengan berani datang menolong mereka. Dan bantuan dari orang-orang kaya dan terhormat ini sangat dibutuhkan pada saat itu. Mereka dapat melakukan untuk guru mereka yang telah meninggal apa yang tidak mungkin dilakukan oleh murid-murid yang miskin, dan kekayaan serta pengaruh mereka melindungi mereka dalam ukuran yang sangat besar dari kebencian para imam dan penguasa. Jadi dampak misi ini kepada Yusuf Arimatea adalah dia dengan berani sekarang secara terbuka menyatakan bahwa dia mendukung Yesus Kristus. Lalu kemudian dia memberikan sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh murid-murid oleh karena mereka miskin, yaitu dia menyediakan sebuah pemakaman yang terhormat kepada Tuhannya Yesus Kristus. Dari kisah ini kita lihat bahwa ada peran dari orang-orang tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, ada peran dari orang-orang kaya, ada peran dari orang-orang yang berkuasa yang hanya dilakukan oleh mereka
di dalam perjalanan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga memanggil kita untuk melaksanakan misi kepada kelompok orang ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sebuah pertanyaan. Apakah misi kepada yang berkuasa atau orang kaya untuk memperkenalkan Kristus atau untuk dijadikan anggota gereja tertentu? Dalam hal ini anggota Advent misalnya. Nah, perintah atau amanat agung Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 disebutkan di sana, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bila melihat ayat ini, maka perintah Yesus adalah menjadikan semua bangsa murid. Lalu di mana indikasi atau petunjuk untuk mengajak orang menerima kebenaran Alkitab secara menyeluruh? Lihat di ayat 20, dikatakan di situ, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, jika merujuk dari Wahyu pasal 12 ayat 17 dan Wahyu pasal 14 ayat 12 disebutkan di sana, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan di situ ada dua bagian yang penting dalam ayat ini, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah di Wahyu pasal 12 ayat 17 dan Wahyu pasal 14 ayat 12 juga kalimat yang sama, yaitu yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dari beberapa ayat ini kita dapat menemukan adanya petunjuk untuk mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus, termasuk di dalamnya perintah-perintahnya yang menjadi rujukan untuk dapat membedakan mana kelompok yang menuruti perintah sepenuhnya, mana yang tidak. Nah, misi menjadikan orang murid dan dituntun ke perkumpulan yang menuruti perintah Allah sesuai dengan yang dituliskan di dalam kitab suci. Nah, bagaimana cara membawa misi kepada penguasa dan orang kaya saat ini? Minimal ada dua fase untuk memenangkan penguasa dan orang kaya. Yang pertama, biarlah mereka sendiri yang datang kepada kita. Dari contoh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, mereka yang datang kepada Yesus tidak dengan cara yang terbuka, tapi mereka sendiri yang datang menemui Yesus secara diam-diam. Yang kedua, memulaikan dengan sebuah pelayanan yang murni sebagai suatu jalan bagi penguasa dan orang kaya untuk menjadi bagian pelayanan Allah. Contohnya misalnya berinvestasi dalam kehidupan mereka. Nah, inilah dua bagian penting sehubungan yang bisa kita pakai sebagai pendekatan kepada penguasa dan orang kaya. Ya, sekarang sebagai penutup dan bagian dari aplikasi juga dari diskusi kita, apa penyebab kurangnya dan gagalnya membawa misi kepada penguasa dan orang-orang yang kaya? Paling tidak ada dua faktor yang boleh kita lihat sebagai penyebabnya. Yang pertama itu faktor dari objek penerima misi atau para penguasa dan orang kaya yang akan kita bawa misi Allah kepada mereka. Dan hal ini seperti kurangnya keterbukaan rohani, kurangnya minat dan waktu karena mereka adalah orang-orang sibuk, serta keterikatan pada materi dan kedudukan atau kekuasaan serta posisi mereka. Ministry of Healing halaman 210 mengatakan, ada banyak orang seperti Cornelius, orang-orang yang dia rindukan untuk dihubungkan dengan gerejanya. Simpati mereka pada umat Tuhan ada, tetapi ikatan yang mengikat mereka dengan dunia menahan mereka dengan sangat kuat. Itu faktor yang pertama. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor dari subjek atau pembawa misi. Dalam hal ini adalah gereja atau pribadi yang diutus oleh Allah. Dan hal-hal itu seperti membawa misi kepada orang yang miskin atau kedudukan sosial di bawah kita, itu lebih mudah dan nyaman bagi kita
dan itu merupakan zona nyaman yang menghalangi kita untuk membawa misi kepada mereka yang berkuasa dan kaya. Yang kedua, motif yang salah bisa jadi hanya untuk mencari keuntungan pribadi, atau bisa juga kurangnya keberanian dan kepercayaan diri dari kita dalam membawa misi itu kepada mereka yang berkuasa dan kaya. Kemudian kurangnya akses untuk menjangkau orang-orang yang kaya dan berkuasa. Dan mungkin juga kurangnya perhatian dan pelatihan dari gereja bagaimana menjangkau mereka yang berkuasa dan yang kaya. Ministry of Healing halaman 211 mengatakan, banyak yang telah dikatakan mengenai tugas kita kepada orang-orang miskin yang terabaikan. Bukankah seharusnya perhatian yang sama diberikan kepada orang yang kaya yang terabaikan? Banyak orang memandang golongan ini sebagai golongan yang tidak berpengharapan dan mereka tidak berbuat banyak untuk membuka mata orang-orang yang dibutakan dan matanya tertutup oleh gemerlapnya kemuliaan duniawi yang telah kehilangan kekekalan dari perhitungan mereka. Ribuan orang kaya telah masuk ke dalam kubur tanpa peringatan dan ini merupakan trigger bagi kita untuk menjangkau mereka. Sekarang bagaimana agar membawa misi kepada yang berkuasa dan kaya itu berhasil? Dan bagaimanakah langkah Allah dan peran Roh Suci di sana? Ministry of Healing halaman 210 mengatakan, upaya khusus harus dilakukan untuk jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya besar karena tanggung jawab dan pergaulan mereka. Tentu kita harus mengakui bahwa metode Kristus sajalah yang akan bisa membuat berhasil di dalam menjangkau jiwa. Bergaul dengan mereka, menginginkan kebaikan mereka, menunjukkan simpati kepada mereka, penuhi kebutuhan mereka, dan menangkan kepercayaan mereka, serta undang mereka untuk ikut Tuhan, untuk ikut Kristus. Juga ada beberapa hal dalam konteks sekarang ini yang bisa kita upayakan, seperti pahami konteks mereka. Hal ini perlu pembelajaran dan pelatihan dari gereja. Yang kedua, mungkin bangun hubungan yang baik dengan mereka, bersikap ramah dan bersahabat, atau sampaikan kepada mereka pesan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Juga sebagai orang yang membawa misi, kita perlu walk the talk, hidupkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita khotbahkan. Kemudian hormati juga privasi dan batasan mereka. Dan libatkan mereka di dalam kegiatan pelayanan, itu akan membuat mereka dekat dengan kita dan percaya kepada kita. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengupayakan doa yang konsisten dan terus-menerus agar mereka boleh dijangkau oleh kuasa Tuhan. Contoh, sida-sida dari Ethiopia ini mengatakan kepada kita apa langkah Allah dan peran Roh Kudus. Di dalam Acts of the Apostle halaman 107, melalui pelayanan Roh Kudus, Tuhan akan mempertemukannya dengan orang yang dapat menuntunnya kepada terang. Di sisi lain, Roh Kudus juga menuntun Filipus dalam kisah itu. Kisah 8 ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dan yang terakhir, Ministry of Healing halaman 216, jika mereka yang menjadi pekerja bersama dengan dia akan melakukan tugas mereka dengan berani dan setia, Allah akan mempertobatkan orang-orang yang menduduki tempat-tempat yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang intelek dan berpengaruh. Melalui kuasa Roh Kudus, banyak orang akan dituntun untuk menerima prinsip-prinsip ilahi. Mari kita terus bekerja, menjangkau bukan saja orang yang terabaikan, orang yang miskin, tetapi juga orang yang berkuasa dan orang-orang yang kaya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Engkau mengajar kami untuk menjadi pembawa misi kepada orang-orang yang kaya dan juga yang berkuasa. Tuhan, kami sadar ini adalah tugas yang mulia, namun berat untuk kami lakukan dengan kekuatan dan hikmat kami sendiri. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Allah menuntun kami, bertemu bersahabat dengan mereka, dan mengajak mereka untuk mengikut Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dan berkuasa bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.